Pemirsa, gelombang kritik sivitas akademika terhadap Presiden Jokowi terus bergulir. Satu persatu kampus di berbagai wilayah Indonesia menyuarakan kritik terhadap Presiden Jokowi yang dinilai sewenang-wenang menyalahgunakan kekuasaan dan menabrak undang-undang demi melanggengkan politik dinasti. Namun gelombang kritik dari kalangan kampus ini mulai berusaha dibendung dengan cara intimidasi dan kekerasan. Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar, alumnus UIN Syarif Hidayatullah, sekaligus analis politik Ray Rangkuti. Selamat malam Bang Haris, Bang Ray. Malam, Mbak Sylvia. Oke. Sylvia, selamat malam. Saya Selamat bukan malam. Direktur Lokataru, saya pendiri Lokataru. Pendiri Lokataru, baik. Terima kasih Bang Haris, kami ralat. Bang Haris, Lokataru mengadvokasi BEM Universitas Trilogi yang diduga diintimidasi saat menggelar rapat konsolidasi dengan salah satu agendanya adalah pemakzulan Presiden Jokowi. Bentuk intimidasinya itu seperti apa Bang? Dan kenapa disimpulkan itu adalah preman? Sebetulnya preman itu kan tidak ada definisi yang definitif ya, pengertian yang definitif. Tapi itu ada sekelompok orang yang menggunakan kekerasan secara verbal dan juga secara fisik kepada sekelompok anak-anak muda yang sedang mempraktekkan kecerdasannya, menggunakan kecerdasannya untuk merumuskan secara konstruktif apa yang patut dilakukan terkait dengan situasi yang makin meresahkan bagi warga, situasi yang di mana negara dengan kekuasaannya lewat pejabat-pejabat tingginya secara agresif itu menunjukkan dukungan pada salah satu pasangan calon presiden. Nah, jadi teman-teman muda itu sebetulnya sedang mempraktekkan haknya mereka sebagai warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Saya pikir seperti itu. Oke, dan bentuk intimidasinya itu seperti apa sih Bang Haris? Apakah sampai ada tindakan kekerasan? Ada tindakan kekerasan juga dan sudah dilaporkan ke polisi juga, tapi kita belum dapat kabar apakah ada tindak lanjut terkait dengan praktek intimidasi tadi. Intimidasinya ada yang verbal, ada yang kekerasan, memaksa, seperti tadi Petro sudah sampaikan juga dari pernyataan sikap Yayasan Lokataru dan juga banyak teman-teman muda dan mahasiswa, bahwa didatangi, dipaksa bubar, lalu ada secara fisik, lalu kekerasan ada dalam bentuk verbal juga, lalu memaksa kebebasan orang berpikir untuk merumuskan satu acara debat, acara diskusi. Jadi menurut saya rentetan itu cukup kelihatan bahwa ini bukan sesuatu yang dadakan, tetapi ini sesuatu yang direncanakan. Gitu. Bang Haris, menurut Anda motifnya itu apa? Apakah ini adalah bagian dari reaksi kepanikan atas gelombang kritik sivitas akademika terhadap Presiden Jokowi yang bergulir selama sepekan terakhir ini? Saya pikir mereka mereka tidak mengidentifikasi dirinya dari mana ya. Tapi semakin mereka tidak mengidentifikasi dirinya dari mana, sekelompok orang yang disebut preman itu semakin menunjukkan bahwa memang ini ada kelompok di belakangnya yang mendorong mereka untuk bertindak lebih jauh. Dan biasanya dalam kasus-kasus seperti ini biasanya mereka punya informasi dari mana mereka tahu bahwa ada pertemuan di Universitas Trilogi tersebut. Dari mana mereka tahu jamnya jam berapa. Jadi memang ini bukan reaksi warga terhadap warga, ini seolah-olah warga berbaju bebas yang memiliki informasi yang cukup yang hanya bisa dimiliki oleh level-level orang atau kelompok atau institusi yang dilengkapi dengan kapasitas informasi dari dengan menggunakan sarana-sarana tertentu. Baik. Nah, itu satu hal. Ya, silakan. Oke, baik. Saya lanjutkan dulu ke Bang Ray ya. Bang Ray, tadi kita lihat giliran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bersuara. Keresahan utama UIN apa, Bang Ray?
sebetulnya sama dengan banyak gerakan kampus akhir-akhir ini ya. Jadi yang disalahpahami oleh kekuasaan, mereka menganggap bahwa ini gerakan-gerakan yang bersifat partisan, ya, bahkan melecehkannya seperti noise, ya, bukan voice begitu, dan sebagainya gitu. Sebetulnya apa namanya itu ya, pencapan yang seperti itu bukan akan menurunkan tensi gerakan dari yang dilakukan oleh para akademisi, ya, alumni macam-macam ini, sebaliknya akan menguatkan mereka ya secara moral untuk lebih terbuka mengungkapkan ya apa namanya itu protes mereka terhadap pengelolaan berbangsa dan bernegara. Pesannya sebetulnya sederhana, bukan untuk memilih si A, si B dan si C. Pesan mereka sederhana. Mari kita kelola pemilu ini dengan cara-cara yang demokratik. Mari kita ingatkan kembali Presiden agar lebih mengayomi semua kepentingan bangsa, yang terlihat akhir-akhir ini lebih mengutamakan kepentingan keluarga. Itu sebetulnya pesan utamanya itu. Agar Presiden lebih adil, Presiden lebih mengayomi, Presiden lebih seimbang, Presiden menjadi fasilitator bagi semua kepentingan politik ya yang bersifat kenegaraan bagi kepentingan bangsa dan negara, bukanlah kepentingan yang bersifat sektoral, apalagi kepentingan yang bersifat keluarga. Itu semua menurut saya pesan utama ya dari apa namanya itu aktivitas protes yang dilakukan oleh banyak sivitas akademika di seluruh Indonesia saat ini. Sederhana sebetulnya menangkap itu, tapi entah bagaimana ya pihak istana kok seperti apa istilahnya tutup mata pada pesan penting, pesan moral yang disampaikan oleh para sivitas akademika itu, alih-alih ya melihat itu sebagai masukan yang cukup berarti bagi mereka, yang ada adalah melemparkan isu bahwa seolah-olah itu gerakan partisan, gerakan elektoral, gerakan macam-macam dan sebagainya, itu yang sama sekali ya menurut saya jauh dari yang sebenarnya. Sederhana aja mengujinya, bagaimana sekarang saya kira lebih dari 50 kampus ya atas nama guru-guru besar sivitas akademika ya kan ya melakukan gerakan yang bersamaan dengan isu yang hampir sama. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana mengelola itu? Bagaimana meyakinkan guru-guru besar itu bisa melakukannya dan sebagainya. Itu yang saya sebut tadi, peremehan yang dilakukan oleh istana terhadap gerakan moral yang dilakukan oleh para intelektual akademisi kita ini nggak membantu sama sekali bagi meningkatkan kewibawaan pemerintah. Yang oleh karena itu mungkin yang mereka lakukan adalah ya melakukan kerja-kerja apa istilahnya itu tadi ya seperti apa namanya itu ya meminggirkan akal sehat, meminggirkan rasionalitas gitu. Nah sebetulnya itu sederhana ya, lihatlah, terimalah, sikapilah, perbaikilah, karena ini menurut saya sudah koreksi umum ya dari para akademisi kita. Yang berbicara ini bukan politisi, yang berbicara ini bukan calon-calon presiden, yang berbicara ini bukan para partisan, yang berbicara ini ada mungkin sebagian dari mereka dahulu orang-orang yang memilih Pak Jokowi begitu. Baik, oke. Bang Haris, sebelum kita jeda, bagaimana Anda merespons ketika reaksi dari istana menyikapi gelombang suara dari kampus ini disederhanakan sebagai kepentingan partisan, kepentingan politik elektoral? Justru sikap respon dari istana yang menunjukkan sebagai partisan menurut saya. Dengan menuduh orang lain itu partisan itu menunjukkan bahwa itu partisan. Istana tidak paham level dari para guru besar ketika merespon. Istana tidak paham message ya, pesan yang disampaikan oleh para akademisi, para alumni, para mahasiswa dan juga para guru-guru besar atau profesor-profesor itu. Mereka sudah bicara soal kepentingan kenegaraan, kepentingan bangsa, tapi istana malah menariknya itu menjadi diskusi, menjadi respon yang sifatnya kontestan. Jadi makin menambah kecurigaan publik gitu. Mestinya seharusnya istana itu mengirim pesan bahwa ini bukan sekedar kebebasan berekspresi seperti jawaban presiden atau menuding sebagai partisan sebagaimana
siapa itu yang bicara dari istana. Jadi menurut saya mestinya ditangkap. Ini kesempatan mereka untuk mengoreksi. Barangkali mereka tidak paham batasan-batasan atau etika kebangsaan, Baik. etika sebagai pejabat negara. Oke. Ini barangkali kesempatan buat mereka untuk merapikan. Contoh lagi hari ini misalnya kita dapat kabar dari DKPP, Ketua KPU melakukan pelanggaran etik. Nah ini kan sebetulnya tambah lagi bahan untuk kita melihat secara gamblang bahwa instrumen negara yang dipraktekkan oleh para Baik. pejabat-pejabatnya itu menunjukkan ketidakberesan dalam bekerja, lalu Oke, menunjukkan baik. keberpihakan pada salah satu Bang paslon. Haris dan Ini yang Bang Rey, sebetulnya nggak mohon boleh. maaf saya potong dulu, kita jeda sejenak ya untuk mengikuti kumandang azan maghrib, nanti kita akan lanjutkan kembali. Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Dengan statement baru ikut kampanye, maka saat ini akan mengkhawatirkan karena proses tidak netral pasti akan berjalan. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Presiden sebenarnya sudah berpihak, Pak Jokowi. Apakah keberpihakan ini mau diperdebatkan? Saya kira nggak usah. Apakah situasi seperti ini mau diteruskan? Ataukah situasi harus ada perubahan? Baik, pemirsa kami lanjutkan lagi dialog bersama dengan pendiri Lokataru, Haris Azhar dan juga alumnus UIN Syarif Hidayatullah sekaligus analis politik Rey Rangkuti. Bang Rey, intimidasi terhadap suara Civitas Akademika yang mengkritik Presiden Jokowi diduga mulai terjadi. Apakah ini memang risiko perjuangan, Bang Rey? Iya, dengan sendirinya memang ini bagian dari dinamika perjuangannya ya. Tetapi perlu kita ingatkanlah kepada khususnya pemerintah, aparat keamanan, model-model seperti ini nggak akan bisa menghentikan apa yang sekarang tengah terjadi ya. Kita pernah mengalami peristiwa 98 di mana justru berbagai macam intimidasinya itu mungkin jauh lebih kuat, tetapi tetap saja gerakan mahasiswa, gerakan akademisinya, intelektualnya nggak bisa dihentikan. Nah, satu-satunya yang bisa menurut saya menurunkan tensi gerakan ini adalah ya presidennya mengubah sikap. Karena kan ini bukan gerakan yang muncul tiba-tiba. Ini sebetulnya kalau mau dilacak akarnya, jauh sebelum peristiwa ini terjadi, berbagai sikap dan kritik seperti ini kan udah muncul. Kita mulai dari saat revisi Undang-Undang KPK. Semua Civitas Akademika turun, tapi dianggap ya berlalu oleh pemerintah. Lalu Undang-Undang Omnibus Law juga sama. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah diingatkan, putusan itu cacat etik ya, tapi tetap aja ada upaya untuk ya menyepelekan berbagai kritik-kritik itu. Sampai kemudian presiden ya bagi-bagi bansos ya, lebih menonjol kelihatan bagi bansosnya daripada mengurus negeri ini secara umum gitu ya. Dan pada saat yang bersamaan presiden menyatakan akan ikut boleh kampanye ya, dan seterusnya itu. Jadi rentetan kritik sebetulnya sudah cukup lama disampaikan oleh para intelektual, akademisi, Civitas Akademika, tetapi tidak ada upaya yang serius dari pemerintah, dari presiden untuk mengubah perilaku. Alih-alih ya didengar baik-baik, diubah perilakunya dan seterusnya itu, yang ada adalah ya secara lebih terbuka menggerogoti prinsip-prinsip etik dan moral dan akhlak berdemokrasi kita gitu. Nah, terakhir seperti tadi disebutkan oleh Bung Azhar ya, putusan DKPP itu lagi-lagi menceritakan kepada kita ada mekanisme, ada tata cara, ada adab, ada etik yang terlanggar dalam prosesnya gitu.
Lalu ketika terjadi proses kritik seperti sekarang meluas di tengah para akademisi, mereka dicap sebagai orang-orang yang partisan. Kan menurut saya, ya itu tadi ya, pemerintah seperti nggak mau ya diingatkan, tidak mau dikritik, tidak mau dipersuasi dengan cara-cara yang sebetulnya beradab gitu. Ada kritik, ada diskusi, ada macam-macam dilakukan oleh ya para guru besar dari dahulu tuh. Sampai ya kemudian karena kelihatan tetap diabaikan, bahkan punya kecenderungan bukan saja diabaikan, tetapi diremehkan. Ya, substansinya ya seperti sekarang lah ujung-ujungnya kan. Dengan sangat cepat, hitungan 2-3 hari ya. Kalau secara umum itu 4 harian lah ya. Terbitlah berbagai reaksi dari setidaknya dalam catatan saya sekarang ini 50 lebih kampus di seluruh Indonesia. Itu pun mau disepelekan lagi dengan urusan elektoral gitu. Nah artinya apa? Artinya dengan sikap yang seperti ini kira-kira dengan cara apa lagi orang-orang yang lurus di bangsa ini mengingatkan kekuasaan itu ini. Itu dia nih, Bang Rey dan Bang Haris. Dengan cara apa lagi pertanyaannya ya? Kalau kita melihat respons dari istana kan selama ini agak bebal gitu ya, agak susah untuk bilangnya malahan itu adalah partisan. Jadi pertanyaan saya begini, mungkin ke Bang Haris dulu ya. Bang Haris, jadi kalau menghadapi kebebalan istana, pemerintah dalam menghadapi kritik-kritik dari kampus ini, harus bagaimana lagi? Suara-suara dari kampus sudah muncul tapi ditanggapinya dengan seperti itu dan malahan dugaan intimidasi. Apakah ini harus ada gerakan yang lebih besar lagi yang dilakukan supaya tidak bebal pemerintah ini? Kalau gerakan yang membesar itu cuma tinggal tunggu waktu aja. Tadi seperti saya mau mengutip yang disampaikan oleh Bung Rey ya, sudah ada 50 lebih. Saya pikir dalam waktu beberapa hari ke depan kampus-kampus di luar Jawa juga akan banyak bersikap. Itu satu. Yang kedua, saya pikir kalau semakin tidak digubris oleh presiden, oleh istana, oleh sejumlah pejabat, tidak digubris plus tidak ada perbaikan, ya kan? Maka kemarahan publik itu akan makin meluas, dan itu sebetulnya yang rugi adalah si pihak istana sendiri atau si Jokowi sendiri sebagai presiden, apalagi jika dia terang-terangan berpihak pada salah satu paslon. Jadi sebenarnya yang rugi si paslonnya itu sendiri, di keluarganya. Jadi menurut saya, tapi juga saya mau bilang nggak digubris. Tadi yang saya pas Rey ngomong, saya mau mengomentari, ya mungkin memang nggak ngerti kali ya bahasa. Tadi makanya saya bilang dari awal, mereka nggak paham bahasanya para guru besar, bahasa akademik, bahasa yang konstruktif, bahasa yang menggunakan koridor moral untuk menyampaikan. Tapi para cendekia tersebut, gerakan mahasiswa tersebut, itu memang mengamplify dan juga sebaliknya dengan warga dan masyarakat yang lebih luas. Jadi kalau Anda tanya harus seperti apa lagi, ya ini pasti message ini akan membesar, orang akan berkontribusi dengan perannya masing-masing, dengan ekspresinya masing-masing. Dan konsistensi yang membesar tadi itulah yang nantinya akan menghukum si penguasa yang tidak mengenali dirinya sebagai penguasa. Suara yang konsisten dan membesar ini nanti akan terus bermanifestasi untuk menjadi satu bahan pilihan-pilihan. Penghukuman paling dekat tuh kapan? Ya nanti pas pemilu itu sendiri. Jadi yang rugi itu adalah nanti mereka yang merasa diuntungkan ketika presiden berkampanye untuk diri. Nah, si paslon-paslon itulah nanti, salah satu paslon yang didukung presiden ini nanti yang akan menjadi tempat sasaran kemarahan dari warga lewat pemilihan tersebut. Gitu. Baik. Bang Rey, meskipun semua pihak mengatakan suara kampus ini dari kampus mengatakan bukan demi kepentingan elektoral, kami bukan partisan, tapi kalau kita kaitkan dengan pemilu mendatang yang tinggal beberapa hari lagi ini, apakah akan ada efeknya
terutama kepada paslon yang selama ini dicitrakan atau di-endorse oleh Presiden Jokowi. Akankah ada dampaknya? Apakah nanti bentuk kemarahan publik akan diwujudkan dalam pemilu nanti? Ya, saya tidak tahu ya seperti apa nanti implikasinya untuk elektoral tanggal 14. Cuma kan perlu kita sampaikan bahwa yang turun-turun ini semua adalah guru besar dengan jumlah mahasiswa yang juga mungkin ribuan orang ya. Yang mungkin sebagian mahasiswa itu memang sedang mencari argumen-argumen yang kuat untuk menjatuhkan pilihan mereka kepada siapa mereka akan pilih. Saya kira ya soal banyak besar ya sedikit tidaknya saya tidak tahu persisnya, tentu adalah ya yang mendengarkan mahasiswa-mahasiswa ini terhadap himbauan-himbauan moral yang telah disampaikan oleh para akademisi, guru besar ya, dosen-dosen mereka di kampus gitu. Karena kita tahu sebagian dari pemilih kita itu memang punya kecenderungan untuk memilih berdasarkan ya pertimbangan-pertimbangan rasional yang dikemukakan oleh mereka-mereka yang memberikan pencerahan di tengah masyarakat. Nah soal besarnya atau tidak, besar kecilnya saya tidak tahu. Tapi bagi saya bukan itu yang paling penting. Itu ya apakah ini akan menguntungkan nomor sekian atau merugikan? Bagi saya itu bukan penting. Gerakan yang dilakukan oleh para akademisi sekarang ini, para sivitas akademika, intelektual, gerakan yang melampaui elektoral. Ya. Ini gerakan moral bangsa yang nggak boleh disimplifikasi hanya urusan soal pemilu seperti cara pemerintah ya melihatnya. Ini urusan elektoral, urusan partisan, urusan noise kata mereka. Enggak. Itu loh kira-kira. Ini melampaui itu. Ini urusan soal keresahan masyarakat kita yang diutarakan, ditangkap oleh para akademisi untuk disampaikan secara terbuka sekarang tentang tata cara pengelolaan baik terhadap penyelenggaraan pemilu kita sekarang maupun terhadap pengelolaan bangsa dan negara kita yang seperti menepiskan norma, adab, etika, akhlak berdemokrasi. Ini yang betul-betul menurut saya jadi itu faktor utamanya itu. Jangan sampai pemilu kita itu hilang adabnya. Jangan sampai demokrasi kita jauh dari akhlaknya. Sebab sejak dari awal kita mendirikan bangsa ini, jelas sudah arahannya. Bangun jiwanya, bangun raganya. Jadi itu dua hal yang nggak boleh dipisah-pisah. Itu pembangunan fisik dan pembangunan rohani. Dan rohani itulah adab berdemokrasi itu. Terima kasih Bang Rey sudah mengingatkan kami. Terima kasih juga Bang Haris Azhar sudah berbagi pandangannya dalam Prime Time News hari ini. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.